Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu akuntansi keuangan menengah pertama, chapter 4. Yang pertama, yaitu exercise 4.4. Pada soal ini, Bloomberg Inc. catatan keuangannya terbakar pada akhir tahun 2019. Untungnya, pengontrol telah menyimpan data statistik terkait laporan laba rugi, yaitu yang pertama, persediaan barang dagangan awal tahun adalah 92.000 dan turun 20% selama tahun berjalan. Yang kedua, diskon penjualan berjumlah 17 juta, 17.000 US dollar. Yang ketiga, 30.000 saham biasa beredar sepanjang tahun. Yang keempat, beban bunga yang sebesar 20.000 US dollar. Yang kelima, tarif pajak penghasilan yang sebesar 30%. Yang keenam, harga pokok penjualan berjumlah 500.000 US dollar. Ketujuh, beban administrasi adalah 18% dari harga pokok penjualan, tetapi hanya 8% dari bruto penjualan. Yang kedelapan, 4/5 dari biaya operasional berhubungan dengan aktivitas penjualan. Instruksinya yaitu, dari informasi tersebut, diminta buatlah laporan laba rugi pada tahun 2019. Yang pertama-tama, kita harus mencari administrasi expense-nya, pengeluaran administrasinya, yaitu didapat dari 18% dari COGS, di mana COGS-nya itu sebesar 15.000 US dollar, sehingga pengeluaran administrasinya itu sebesar 50.000 US dollar. Yang berikut, kita diminta untuk mencari gross sale-nya. Gimana gross sale dikali 8% ini itu sama dengan administrasi expense. Sehingga gross sale didapat dari 90.000 US dollar dibagi 8%, di mana gross sale-nya sebesar 1.125.000 US dollar. Yang berikut ada selling expense, di mana selling expense ini didapat dari 4 kali lipatnya dari administrasi expense. Sehingga selling expense itu sebesar 360.000 US dollar. Yang berikut, yang D, earning per share-nya itu sebesar 3,22 US dollar. Didapat dari 96.600 dibagi 30.000 saham yang diedarkan selama tahun berjalan. Berikut laporan income statement-nya. Dimana net sale sebesar 1.108.000 US dollar, COGS yang sebesar 500.000, gross profit sebesar 608.000, dan selling expense yang sebesar 360.000. Income state administrasi expense sebesar 90.000, sehingga totalnya menjadi 450.000. Ada income from operation sebesar 158.000, interest expense yang sebesar 20.000, income before income tax yang sebesar 138.000, income tax-nya yang sebesar 41.400, dan net income-nya yang sebesar 96.600, dan earning per share-nya yang sebesar 3,22 US dollar. Lanjut ke soal berikut, yaitu exercise 4.10. Mana Bank Ekuitas Sosa SA yang muncul di bawah ini, yaitu tertera pada 31 Desember 2019. Di mana laba bersih untuk tahun 2019 mencerminkan total tarif pajak efektif sebesar 20%, termasuk dalam angka pendapatan kerugian yang sebesar 12 juta sebelum pajak, sebagai akibat dari pemberhentian operasi. Dividen preferensi yang sebesar 270.000 yang diumumkan dan dibayarkan pada tahun 2019. Dividen sebesar 1 juta yang diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham biasa pada tahun 2019. Instruksinya yaitu, kita diminta untuk menghitung data pendapatan per saham seperti yang seharusnya muncul di laporan laba rugi perusahaan SO di perusahaan Sosa SA. Berikut computation of net income-nya, perhitungannya sebagai berikut. Pertama, net income sebelum pajak yang sebesar 33 juta.
tahun 19. Kemudian pendapatan sesudah pajak yang sebesar 41.250.000 ditambah dengan discontinue operation loss yang sebesar 12 juta. Dan dapatlah income before income tax yang sebesar 53.250.000. Income tax-nya sebesar 20% dari income before income tax. Sehingga 53.250.000 dikali dengan 20% yang sebesar 10.650.000. Income from continuous operation-nya sebesar 42.600.000. Discontinue operation-nya yaitu loss from discontinued operation sebesar 12 juta dikurangi dengan applicable income tax reduction sebesar 2.400.000 sehingga total discontinued operation-nya sebesar 9.600.000. Dapatlah net income-nya yang sebesar 33 juta. Berikut net income-nya yang sebesar 33 juta akan dikurangi dengan provision of preference dividend, yaitu dalam pembayaran dividen sebesar 4.500.000 yang dikali dengan 6% sebesar 270.000. Income available to ordinary shareholder-nya sehingga bertotalkan 32.730.000 dibagi dengan ordinary share-nya yang sebesar 10 juta sehingga earning per share-nya didapati menjadi 3,27 ringgit US dollar. Soal berikut problem 4.3. Pada tabel ini yaitu neraca saldo Thomson Ltd pada tanggal 31 Desember 2019, di mana ada informasi tambahan yaitu perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember menghasilkan jumlah persediaan sebesar 64.000 euro. Jadi, harga pokok penjualan untuk tahun 2019 adalah 645.000 euro. Pada soal ini kita diinstruksikan untuk membuat laporan laba rugi dan laba ditahan, dan diasumsikan bahwa hanya perubahan laba ditahan selama tahun berjalan berasal dari laba bersih dan dividen 30.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Berikut income statement dari Thomson Ltd, di mana net sale-nya sebesar 168 euro, COGS yang sebesar 645 euro, gross profit yang sebesar 423 euro, selling expense dan administrasi expense masing-masing sebesar 232 euro dan 99.000 euro, sehingga totalnya menjadi 331 euro. Adapun juga another income dan expense, yaitu gain on sale of land-nya sebesar 30.000 euro, rent revenue sebesar 18.000 euro, sehingga totalnya menjadi 48.000 euro. Income before income tax sebesar 140.000 euro, income tax-nya sebesar 53.900 euro, sehingga net income-nya sebesar 86.100 euro. Dan earning per share-nya didapat dari net income dibagi dengan jumlah saham yang diedarkan dalam setahun, yaitu 30.000. Sehingga earning per share-nya sebesar 2,87 euro. Berikut laporan laba ditahan Thomson Ltd, di mana laba ditahan pada tanggal 1 Januari sebesar 160.000 euro, ditambah dengan net income yang sebesar 86.100, sehingga totalnya menjadi 246.100, dikurang dengan cash dividend, yaitu di mana cash dividend ini adalah pembayaran dividen untuk pemegang saham sebesar 45.000, sehingga laba ditahan pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 2.100. Sekian dan terima kasih presentasi saya atas tugas chapter 4.
Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.